Oh my boy, selamat datang di Sana Studio, yang ngebahas berbagai random internet, khususnya seputar anime dan manga. Dan hari ini aku akan membahas 10 alasan kenapa game Goddess of Victory Nikke, atau yang biasa orang bilang game pantat, bisa menjadi game gacha terbaik, setidaknya menurut pendapatku pribadi. Oh my god, what the hell? Aku udah mainin Nikke dari tulisan pertama. Mana buktinya? Ini buktinya. Dan jujur aja ada banyak hal yang bikin aku punya semacam love-hate relationship sama Nikke. Apalagi pas masih awal-awal rilis. Para player global udah pasti nggak asing sama banyaknya bug dan performance issue di game ini. Dan sekarang, masalah ini sebagian emang udah di fix, tapi kebanyakan masih belum dibenerin sama ship up. Salah satunya masalah loading screen yang lama. Nikke ini menurutku salah satu game gacha mobile dengan loading screen yang paling lama kalau dibandingkan sama game-game sejenis. Dan yang paling sering kejadian dan baru-baru ini lagi bikin player emosi adalah perkara bug di solo raid. Bahkan udah ada 2 kali penghentian sementara solo raid buat nge-fix bug ini. Tapi kita nggak bakal bahas bug-bug di Nikke. Aku akan kasih kalian 10 alasan kenapa Nikke adalah the best gacha game seantero galaksi yang wajib kalian mainkan setidaknya sekali seumur hidup. Sebelum itu, bagi yang belum tahu, Nikke adalah game third person shooter statis yang dirilis pada 4 November 2022 oleh studio game asal Korea Selatan, Ship Up. Sebagian dari kalian mungkin kenal Ship Up sebagai developer Stellar Blade, atau yang lebih tua lagi, Destiny Child. Ya, mereka spesialis game gunner. Atau enggak, karena gunner game itu mungkin cuma kamuflase. Ketika kalian terlibat di dalam ceritanya, kalian akan hanyut dalam konflik yang begitu kompleks dan emosional. Dan itu yang terjadi di Nikke. Nikke menceritakan tentang dunia pasca kiamat di mana bumi telah dikuasai oleh monster bernama Rapture. Umat manusia yang tersisa terpaksa berlindung dan membangun peradaban di bawah tanah dan menciptakan kota pertahanan terakhir umat manusia bernama Ark. Di Ark, mereka menciptakan Nikke, pasukan humanoid yang ditugaskan untuk melawan Rapture di permukaan dan melindungi umat manusia. Ya, mereka semua cewek. Mungkin konsep atau premis semacam ini memang terdengar pasaran. Kalian mungkin kenal PGR atau Nier Automata. Mereka juga humanoid yang melawan makhluk asing di dunia pasca kiamat, sama kayak Nikke. Kembali ke Nikke, kita sebagai MC disebut Shikikan atau komandan, yang statusnya saat itu adalah rookie atau komandan pemula. Ketemu sama Marian, begini, ketemu Rapi, Anis, dan Neon. Kemudian, dan boom, kita kembali ke Ark. Kita sebagai komandan lah yang berkewajiban untuk mengarahkan Nikke ke dalam pertempuran. Tanpa komandan, Nikke nggak berguna. Atau mungkin itulah doktrin bullshit yang dipropagandakan pemerintah Ark. Kenapa aku menyarankan kalian untuk main Goddess of Victory Nikke? Pertama, visual dan grafis yang unik. Sebenarnya ini selera sih. Nikke punya animasi yang memanjakan mata secara harfiah. Buat desain karakter, kita bahas di poin berikutnya. Intinya, kalau kalian nyari game PPT yang art animasinya bisa kalian screenshot buat dijadiin wallpaper, Nikke pilihan yang tepat. Ditambah tiap event besar kayak anniversary atau help anip, di ending biasanya mereka bakal ngasih cutscene 2 dimensi. Walau sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Kalau udah ngelarin event, kalian bakal dikasih L2D yang lumayan keren buat dipajang di lobby. Kalau kalian dapat dupe dan 3 bintangin karakternya, kalian dikasih L2D dari animasi burst atau ulti dari karakternya yang gak kalah kerennya. Yaitu kalau kalian set grafis ke rata kanan. Dan jangan lupa soal jiggle effect. Oh my god, what the hell? Kedua, desain karakter yang bervariasi. Kalian mungkin tertarik sama game ini gara-gara bentukan karakternya yang cabul. Well, nggak salah, emang inilah salah satu daya tarik Nikke. Tapi di luar itu, desain karakter, terutama dari fraksi Pilgrim, benar-benar keren dan futuristik. Desain yang variasinya paling banyak ada di fraksi Tetra. Soalnya Nikke Tetra itu yang paling banyak unitnya sejauh ini. Kalian bisa dapat anak sekolahan, bunny girl, penyanyi, rapper, kuli bangunan, detektif, maling, guru, anak kecil, mbak-mbak, tante-tante, bahkan yang betulan robot pun ada. Jadi kalian mungkin gak akan bosan tiap patch update atau tiap ada event baru. Soalnya tema karakter gak selalu sama. Cuma satu sih yang jadi masalah, ada indikasi kalau Nikke pakai AI buat referensi. Dan dulu sempat ada kasus plagiasi pas event Scarlet. Masalahnya udah kelar dan ada deal antara kedua belah pihak. Masalah AI menurutku kalau sekedar buat referensi atau tracing gak terlalu masalah, asal nggak semuanya di copy paste atau desain AI plug ketiplak, dijiplak terus ditambahin jiggle effect. Buat dijadiin contoh, desain masih oke lah. Tapi sebagian orang mungkin ngerasa ini kurang etis atau apalah. Aku nggak dapat pernyataan resmi soal ini. Buat kalian yang tahu lebih banyak bisa sampaikan di kolom komentar. Ketiga, cerita yang mind blowing. Ya agak berlebihan sih, tapi mengingat apa yang jadi daya tarik utama game ini, yaitu hal-hal cabul,
banyak yang underestimate sama game ini. Padahal kalau kalian kesampingkan hal-hal cabulnya, Nikke punya developing karakter yang kuat, plot yang deep, interaksi antar karakter yang unik, cerita dark, fun, sedih di saat yang bersamaan, cerita emosional yang bisa bikin kamu berlinang air mata, konflik menegangkan, dan lain sebagainya. Intinya, main Nikke kayak kalian nonton anime dengan banyak genre di dalamnya, tapi nggak gado-gado. Kalau kalian mau interaksi yang fun, kadang ada yang sedih sih, kalian bisa baca bonus story. Ngikutin cerita utama, penuh plot twist dan konflik serius, baca cerita utama. Pengen emosi kalian dipermainkan, ikutin cerita pas event Anif. Makin kalian ikutin, kalian bakal terhanyut dalam problematika kehidupan para Nikke ini. Kalian mungkin bisa mempertanyakan siapa yang seharusnya dianggap jahat. Kalian akan belajar menghargai perbedaan dan menolak aksi rasisme. Kalian belajar kalau teman dan keluarga adalah support system terbaik di hidup kalian. Kalian belajar memahami cinta. Kalian belajar untuk memaafkan dan melindungi. Kalian belajar menjadi pemimpin, membuat keputusan sulit, dan menciptakan perubahan besar. Dan banyak lagi yang kesemuanya akan lebih baik kalau kalian rasakan langsung saat bermain. Tapi ingat, game ini belum punya translate bahasa Indonesia. Kemampuan bahasa Inggris kalian diuji di sini. Atau kalian bisa pakai aplikasi terjemahan layar buat translate dialognya. Keempat, daily singkat dan idle. Sulit bilang kalau ini game idle, soalnya beberapa konten atau fitur memaksa kalian buat ngasah skill. Beberapa musuh mungkin perlu pola khusus buat dikalahin. Tapi mengesampingkan itu, daily quest di Nikke tergolong singkat. Di luar event, buat ngelarin semua konten daily, kalian cukup main sekitar 30 menitan. Banyak fitur yang mempermudah daily, kayak fitur quick battle. Di story utama, kalau power kalian udah memenuhi syarat lolos, kalian bisa skip battle di stage itu. Farming equipment sekali jalan, kelas sekali sisanya bisa pakai fitur skip battle. Mode PvP bisa di skip. Dialog story bisa di skip. Jadi Nikke nggak maksa kalian buat berlama-lama mainin game ini. Kecuali kalau ada event. Biasanya perlu sejaman kalau kalian nggak skip story. Atau sekalian aja tumpuk storynya. Kelarin quiz event dan baca story di akhir-akhir. Soalnya story bisa dibuka lagi walau kalian skip sebelumnya. Ada sistem synchro device yang bikin semua level Nikke kalian sama rata. Ini juga akan mempermudah build karakter. Ya walau kadang nyari material upgrade lumayan susah. Kelima, konten yang berlimpah. Tiap bulan akan diadakan solo raid. Di solo raid, kamu bakal ngelawan rapture khusus secara individu dalam gelombang tertentu. Sampai di akhir masuk ke mode challenge yang dimana disinilah skill analisis pattern musuh, karakter build, elemen, dan power level kamu diuji. Makin tinggi damage yang kamu kasih, makin banyak pula reward yang kamu dapat. Selain solo raid, ada juga union raid. Buat akses konten ini, kamu harus terlebih dahulu join ke guild atau union, dan nanti akan sama-sama ngelawan rapture yang berbeda-beda tiap levelnya. Solo raid ini menurutku konten yang lumayan mudah, soalnya musuhnya lumayan gampang dan gak punya mobset kompleks. Tinggal sesuaikan elemen plus combat power yang tinggi, bisa auto kelar tanpa banyak mikir. Currency yang didapat dari union raid bisa dipakai buat beli barang-barang penting di shop. Kalian juga bisa ikut co-op yang frekuensinya setiap 3-4 minggu sekali. Di co-op, kalian bakal main sama 5 orang random atau bisa undang teman buat main. Komposisi tim penting di konten ini. Perhatikan transisi burstnya. Pastikan teman main kalian waras, biar nggak blunder dan bikin kalian ketendang di pertengahan co-op. Keenam, musik banger. Kalau kalian suka musik di Stellar Blade, kalian harusnya suka musik Nikke. Komposer kebanggaan kita, Cosmograph, Nien dari kolaborator lain, bikin lagu atau musik di Nikke terkesan kreatif. Tiap event, genre musiknya bisa beda. Kalau ada event besar, mereka bakal kolaborasi sama vokalis terkenal, kayak Yama, Amali, Queen Bee, dan lain sebagainya. Kalian suka genre EDM ada, mellow ada, rock ada, musik kayak Blue Archive atau yang orkestra kayak Nier Automata juga ada. Dan itu kesimpan di Jokebox. Jadi kalian bisa dengar musik itu tanpa harus buka konten atau event tertentu. Ya walau buat ngebuka lagunya juga harus ngelarin konten dan eventnya. Tapi kalau kalian pengen tahu sebagus apa musik atau lagu di Nikke, kalian bisa subscribe channel YouTube komposer utamanya, Cosmograph. Kadang musik di Nikke bisa mempengaruhi suasana emosi player, khususnya di event besar kayak Anif, Summer, atau Collab. Mereka drop musiknya bisa pas sama adegan yang sedang berjalan. Dan itu yang bikin musik Nikke nggak sekedar ada, tapi bisa jadi membekas ke kita sebagai player. Live out your dreams.
Ketujuh, minigame yang gak mini. Banyak minigame yang simple tapi adiktif, kayak lempar dadu atau mukul kado. Ada minigame yang mirip sama Cooking Mama. Tapi yang paling gila, Nikke pernah bikin minigame bergenre Metroidvania yang sangat gak pantas disebut minigame. Seharusnya kalau mereka mau, minigame ini bisa dijadiin game terpisah dan dijual $8 karena memang terlalu kompleks buat sekedar jadi minigame. Malahan aku berani bilang gameplay utama kerasa boring kalau dibandingkan sama minigame yang ada di Nikke. Minigame bergenre Metroidvania ini sempat jadi topik bahasan serius di komunitas gara-gara level desain yang kompleks, selipan lore atau sekedar detail kecil kayak secret level yang nambah kedalaman cerita. Mereka pernah collab sama game Dave the Diver dan masukin gameplay Dave the Diver ke Nikke. Meski jauh lebih sederhana, tapi gameplay dan level desainnya benar-benar 100% mirip. Pas collab sama game Stellar Blade, mereka masukin aset 3D Stellar Blade dan dijadiin minigame semi hack and slash. Walau nggak sekompleks game aslinya, tapi minigame ini lumayan ngasih gambaran kalau misal Stellar Blade rilis di mobile. Kita sangat menunggu gebrakan apalagi yang bakal dikeluarin Ship Up buat minigame kedepannya. Ke-8, bansos yang tumpah ruah. Pernah main game gacha yang pas kalian buka mail ada belasan tiket gacha atau ribuan games, padahal lagi gak ada event penting. Nah, itu juga yang terjadi di Nikke. Kadang kalau mereka menang award atau sekedar nembusin jumlah download, siap-siap bansos masuk. Kalau ada bug, mereka kasih kompensasi. Kalau event anip, mereka biasanya ngasih ratusan kali gacha dan karakter gratis. Mereka biasanya ngadain event web atau voting yang ngasih currency gacha. Kalian juga bisa ikut event di medsos komunitas resmi Nikke, Blablaling, buat dapetin hadiah lain. Ikutin konten tambahan kayak Union Raid, Solo Raid, Co-op, minigame, VPP, dan dijamin tiap ganti banner kalian setidaknya bisa ngebawa pulang satu kopi karakter. Ke-9, komunitas solid minim drama. Drama di Nikke nggak ada yang serius, kalaupun gede biasanya bakal kelar kurang dari seminggu. Komunitas Nikke jarang atau malah nggak pernah nyenggol game lain. Soalnya emang gameplay Nikke yang paling beda sendiri di antara game gacha lain. Komunitas Nikke kebanyakan asik di forum mereka sendiri. Joke circle atau yang cabul-cabul jadi konsumsi komunitas. Kalaupun ada yang keluar komunitas, itu antara fandom lain yang share atau jokesnya emang lagi viral. Misalnya kayak meme Doro yang terkenal gak cuma di komunitas Nikke. Ironi memang, kalau game lo basicnya fan service, komunitasnya dijamin adem. Soalnya mereka lebih sibuk ngurusin dada dan paha dan sebodoh sama kritik eksternal. Kecuali kalau ada provokator yang nyetir fandom. Nah, komunitas bisa aja bakal kebakaran sendiri dan nyenggol game lain. Ya, namanya perkumpulan, apalagi kalau masanya banyak, gak ada yang benar-benar bersih. Di Nikke, dramanya terbatas ke konflik player-developer. Misalnya kayak drama loading screen versi server Cina dan global kemarin. Versi Cina loading screen-nya lebih cepat dan bikin komunitas global ngamuk ke developernya. Terakhir, kolaborasi yang gak main-main. Sejauh ini Nikke udah collab sama Chainsaw Man, Nier Automata, Re:Zero, Evangelion, Dave the Diver, dan Stellar Blade. Penyebab mereka bisa masuk ke dunia Nikke juga ada lore-nya. Dan bahkan pas event Stellar Blade, kemungkinan ceritanya canon karena masih ada kaitan sama lore utama Nikke. Unit collab emang kebanyakan kurang bagus secara kit, tapi ada juga yang memang berguna buat ngelarin banyak konten. Event collab bakal dikasih belasan sampai puluhan musik eksklusif. Tiap karakter bakal dikasih kostum gratis. Ada kostum gacanya juga, walau mahal, tapi efek burst sama desanya benar-benar berbeda dari kostum default. Plot utama di event collab emang kurang menarik karena penyelesaiannya selalu sama. Tapi cara mereka mendevelop hubungan antara Nikke, karakter collab, dan komandan lumayan bagus cara penyampaian cerita. Khususnya kalau kalian ngikutin cerita di event Stellar Blade. Mereka pakai pendekatan cerita yang sama dengan event besar kayak Anif atau Half Anif, yang selalu dengan mempermainkan emosi player lewat cerita sedih atau dark. Oke, ada bonus. Jadi kita akan membahas tentang sistem gacha. Nah, sistem gacha di Nikke mirip sama Blue Archive. Cuma di Nikke sedikit lebih waras. Banner red up dikasih 2% rate-nya. Gak ada sistem red on atau red off, murni hoki. Ini yang juga jadi masalah di Nikke. Kalau hoki ya hoki banget, kalau sial ya sial banget. Kalian bisa tekor ratusan kali pulse tanpa dapat satu pun SSR. Atau kalian bisa dapat 3 SSR dalam sekali pulse.
Tapi untungnya tiap kalian push, hasil push bakal diakumulasikan menjadi tiket buat ditukar pakai karakter yang ada di banner. Mirip sistem Spark Blue Archive. Satu lagi masukan dariku, banner Pilgrim itu scam. Oke, itu aja buat hari ini. Kalau kalian ada masukan atau ada sesuatu yang pengen kalian tambahin, kalian bisa kasih tahu di kolom komentar. Dan buat yang tertarik main Nike, aku cuma mau bilang Nike emang game porno, tapi pornonya itu berkelas boy. Oke sip, makasih udah nonton. Aku Aris dan sampai ketemu di bahasan random lainnya.